Perkenalkan, nama saya Dewi Ayuni, NIM 1905 11 11 28, kelas akuntansi 4 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Ekonomi, Universitas Riau. Adapun tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pengembangan profesi guru yang diampu oleh Bapak Mahmud Al-Busari. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas materi tentang model pengembangan guru profesional. Nah, dalam video ini saya akan membahas dua pokok pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian model pengembangan guru. Yang kedua, jenis dari model pengembangan guru yang profesional. Baiklah teman-teman, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan menyampaikan materi yang pertama yaitu pengertian model pengembangan guru. Nah, tentunya teman-teman sudah tidak asing lagi dengan apa itu guru. Guru adalah tenaga pendidik atau pengajar yang memberikan ilmu pengetahuannya kepada peserta didiknya. Nah, dalam hal ini guru tentunya memegang hal penting, apakah proses pembelajaran berjalan dengan lancar atau tidak. Oleh karena itu, guru harus selalu berkembang. Nah, pengembangan profesionalisme guru ini harus didasarkan pada kebutuhan guru itu sendiri, selain dari kebutuhan institusi maupun dari kelompok guru. Keberhasilan dalam penyelenggaraan pembelajaran sangat ditentukan oleh guru dalam memberikan pelajaran kepada siswanya. Menurut Ahmad Yusuf Sobari, kebutuhan guru berdasarkan institusi adalah penting. Namun, hal yang lebih penting adalah berdasarkan kebutuhan individu itu dalam menjalankan proses profesionalisasinya. Karena tentunya substansi kajian dan konteks pembelajaran akan selalu berubah dan berkembang seiring dengan berjalannya dimensi ruang dan waktu. Maka dari itu, guru dituntut untuk selalu meningkatkan kompetensi yang dimilikinya. Upaya pengembangan profesionalisme guru perlu terus dilakukan secara berkelanjutan, supaya pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan yang berhubungan dengan tugasnya akan selalu mengalami kemajuan dan perkembangan di dalam dunia pendidikan. Oleh karena itu, dalam video ini saya akan membahas model pengembangan profesionalisme guru yang dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhannya. Nah, untuk keefektifan masing-masing model tersebut tergantung pada kondisi dan situasi guru tersebut atau ruang lingkup di sekitar guru tersebut. Tentunya, berbagai model pengembangan tersebut akan memberikan pilihan kepada guru untuk meningkatkan pengembangan profesinya. Materi yang kedua yaitu jenis model pengembangan guru yang profesional. Banyak cara yang akan dilakukan oleh guru untuk menyesuaikan dengan perubahan, baik dalam perorangan, kelompok, maupun dalam satu sistem yang sudah diatur oleh lembaga. Dalam hal ini, Mulyasa menyebutkan bahwa pengembangan profesi guru ini dapat dilakukan melalui on-the-job training maupun in-service training. Sementara Casteter menyampaikan 5 model pengembangan guru. Di antaranya yaitu yang pertama, Individual Guided Staff Development, atau yang biasa kita kenal dengan pengembangan guru yang dipadu secara individual. Merupakan cara para guru untuk menilai kebutuhan belajar mereka dan mampu belajar aktif serta mengarahkan diri sendiri. Tentunya para guru harus memiliki motivasi yang sangat tinggi saat menyeleksi tujuan belajar berdasarkan penilaian kebutuhan mereka atau para siswanya. Yang kedua ada Observation and Assessment, atau yang biasa kita kenal dengan observasi dan penilaian. Adalah model pengembangan guru yang menyediakan data-data yang direfleksikan dan dianalisis
untuk peningkatan hasil belajar siswa. Nah, refleksi pada praktiknya dapat diterapkan menggunakan observasi lainnya. Yang ketiga ada involvement in a development atau improvement process yang biasa kita kenal dengan keterlibatan dalam suatu proses pengembangan atau peningkatan. Merupakan pembelajaran orang dewasa yang lebih efektif ketika mereka perlu untuk mengetahui atau perlu untuk memecahkan suatu permasalahan. Nah, para guru perlu untuk memperoleh pengetahuan maupun keterampilan melalui keterlibatan proses peningkatan sekolah maupun pengembangan kurikulum. Yang keempat, ada training atau pelatihan. Training atau pelatihan ini berisi teknik-teknik atau perilaku-perilaku yang pantas untuk ditiru guru dalam kelas. Nah, guru dapat merubah perilaku mereka dan belajar mengikuti proses atau perilaku yang ada di kelas mereka atau yang mereka ajar. Yang kelima ada inquiry atau pemeriksaan. Query adalah suatu parawada untuk kerjasama dalam menyelesaikan permasalahan akan isu yang timbul agar praktik mereka konsisten dalam bidang pendidikan. Dari kelima model pengembangan guru di atas, model training atau pelatihan merupakan model yang paling banyak dilakukan oleh lembaga pendidikan swasta. Pada lembaga pendidikan, cara yang populer untuk mengembangkan pengembangan profesionalisasi guru adalah dengan melakukan penataran atau in-service training baik dalam rangka penyegaran maupun refreshing maupun dalam peningkatan kemampuan atau upgrading. Cara lain baik dilakukan sendiri-sendiri atau informal maupun secara bersama-sama. Contohnya seperti on-the-job training, workshop, seminar, diskusi panel, rapat-rapat, simposium, konferensi, dan masih banyak lainnya. Adapun menurut Kosasih dan Sujipto, pengembangan profesionalisasi guru dapat dilakukan selama dalam pendidikan prajabatan maupun selama dalam masa jabatan. Yang pertama, ada pengembangan profesional selama pendidikan prajabatan. Dalam pendidikan prajabatan, calon guru membutuhkan berbagai pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang nanti akan diperlukan dalam pekerjaannya. Guru merupakan suatu profesi yang berhubungan langsung dengan siswa, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat, di mana guru nantinya menjadi panutan bagi siswanya dan bahkan bagi masyarakat yang ada di sekelilingnya. Oleh karena itu, perlu adanya pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang memadai. Dalam pembentukan sikap ini tidak mungkin muncul begitu saja tanpa dibentuk sebelumnya. Maka dari itu, pembentukan sikap harus sudah dilatih sejak calon guru dalam masa pendidikannya. Contohnya seperti saya ini dalam masa pendidikan di pendidikan ekonomi. Yang kedua, pengembangan profesional selama dalam masa jabatan. Nah, pengembangan sikap profesional ini tidak hanya guru dapatkan di pendidikan prajabatan, melainkan juga bisa didapatkan saat dalam masa jabatan. Banyak usaha yang dapat dilakukan untuk mengembangkan sikap profesionalan guru dalam masa pengabdian sebagai guru. Di antaranya yaitu dapat dilakukan dengan cara formal maupun secara informal. Peningkatan profesional melalui cara formal dapat dilakukan dengan mengikuti penataran, lokakarya, seminar, maupun kegiatan ilmiah lainnya. Selain itu, profesionalisme guru juga dapat dilakukan secara informal melalui media televisi, radio, koran, majalah, dan media publikasi lainnya.
Nah, kegiatan-kegiatan tersebut nantinya dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, sekaligus juga dapat meningkatkan tingkat keprofesionalan seorang guru. Pengembangan profesionalan seorang guru tidak hanya dilakukan dalam masa pendidikan prajabatan maupun selama dalam masa jabatan. Menurut Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional, ia menyebutkan bahwa ada beberapa alternatif program pengembangan profesionalisme guru. Di antaranya yaitu yang pertama, program peningkatan kualifikasi pendidikan guru. Sesuai dengan peraturan yang berlaku bahwa kualifikasi pendidikan guru adalah minimal S1 dari program keguruan. Maka dari itu, jika masih banyak guru yang belum memenuhi syarat pertama ini, maka program ini diperuntukkan bagi guru yang belum memenuhi syarat ini untuk mengikuti pendidikan S1 dan S2 pendidikan keguruan. Yang kedua, program penyetaraan dan sertifikasi. Program ini diperuntukkan bagi guru yang mengajar tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya atau bukan berasal dari program pendidikan keguruan. Nah, keadaan ini sering kali terjadi apabila sekolah mengalami keterbatasan maupun kelebihan guru mata pelajaran tertentu. Contohnya saja seperti ada teman kakak saya, dia jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, namun saat ini dia menjadi guru di suatu pendidikan sekolah. Nah, maka dari itu dia harus tetap melakukan penyertaan atau sertifikasi untuk menjadi seorang guru. Yang ketiga, ada program pelatihan terintegrasi berbasis kompetensi. Nah, untuk guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan saja tentunya belum cukup. Maka diperlukan pelatihan guna meningkatkan profesionalismenya. Program pelatihan yang diusulkan adalah pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan guru, yaitu mengacu pada tuntunan kompetensi. Yang keempat, ada program supervisi pendidikan. Dalam praktik pembelajaran di kelas masih sering ditemui guru-guru yang ditingkatkan profesionalismenya dalam proses belajar mengajarnya. Sering ada persepsi yang salah atau kurang tepat, di mana tugas supervisor sering dimaknai sebagai tugas untuk mencari kesalahan atau untuk mengadili seorang guru. Padahal tujuannya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses belajar mengajar. Yang kelima, program pemberdayaan MGMP. MGMP adalah suatu forum atau wadah kegiatan profesional guru mata pelajaran sejenis di sanggar maupun di masing-masing sekolah yang terdiri dari dua unsur, yaitu musyawarah dan guru mata pelajaran. Guru mata pelajaran adalah guru SMP dan SMA negeri maupun swasta yang mengasuh dan bertanggung jawab dalam mengelola mata pelajaran yang ditetapkan oleh kurikulum. Yang keenam, ada simposium guru. Nah, selain MGMP, ada forum lain yang dapat digunakan sebagai wadah untuk saling berbagi pengalaman dalam pemecahan masalah yang terjadi dalam proses pembelajaran, yaitu simposium. Nah, melalui forum simposium guru ini diharapkan para guru dapat menyebarluaskan upaya-upaya kreatif dalam pemecahan suatu masalah. Yang ketujuh, ada program pelatihan tradisional lainnya. Nah, berbagai program pelatihan sampai saat ini sangat banyak dilakukan. Bentuk-bentuk pelatihan ini sudah lama ada dan diakui cukup bernilai. Walaupun disadari bahwa seringkali berbagai bentuk kursus,
atau pelatihan tradisional ini seringkali tidak dapat memenuhi kebutuhan praktis dari pekerjaan guru. Maka dari itu, suatu kombinasi antara materi akademis dengan pengalaman lapangan akan sangat efektif untuk pengembangan kursus atau pelatihan tradisional ini. Yang kedelapan, ada membaca dan menulis jurnal atau karya ilmiah. Sebagaimana teman-teman ketahui bahwa jurnal maupun bentuk makalah ilmiah lainnya secara berkesinambungan diproduksi oleh individual pengarang, lembaga pendidikan maupun lembaga-lembaga lain. Jurnal atau bentuk karya ilmiah lainnya tersebut tersebar dan dapat ditemui di berbagai pusat sumber belajar. Contohnya saja seperti perpustakaan, internet, dan sebagainya. Walaupun artikel dalam jurnal cenderung singkat, tetapi dapat mengarahkan pembacanya kepada konsep-konsep baru dan pandangan untuk menuju kepada perencanaan dan penelitian baru. Yang kesembilan, berpartisipasi dalam penemuan ilmiah. Kegiatan ini dapat dilakukan oleh masing-masing guru secara individual. Yang diperlukan adalah bagaimana untuk memotivasi dirinya sendiri dalam berpartisipasi dalam berbagai kegiatan dalam pertemuan ilmiah. Konferensi atau pertemuan ilmiah memberikan makna penting untuk menjaga kemutakhiran hal-hal yang berkaitan dengan profesi guru. Yang ke-10, melakukan penelitian atau penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas atau yang biasa kita kenal dengan PTK yang merupakan studi sistematik yang dilakukan guru melalui kerjasama maupun tidak dengan ahli pendidikan dalam rangka merefleksikan dan sekaligus meningkatkan praktik pembelajaran secara terus-menerus juga merupakan strategi yang tepat untuk meningkatkan profesionalisme seorang guru. Yang ke-11, magang. Tentunya teman-teman sudah tidak asing lagi dengan istilah magang. Nah, untuk kali ini, magang ini dilakukan bagi para guru pemula. Bentuk pelatihan pre-service maupun in-service bagi para junior untuk secara gradual menjadi guru profesional melalui proses magang di kelas tertentu dengan bimbingan guru bidang studi tertentu. Hal ini berbeda dengan pendekatan pelatihan yang konvensional. Fokus pelatihan magang ini adalah kombinasi antara materi akademis dengan suatu pengalaman lapangan di bawah supervisi guru yang senior dan berpengalaman atau guru yang lebih profesional. Yang ke-12, mengikuti berita aktual dari media pemberitaan. Pemilihan yang hati-hati program radio dan televisi dan sering membaca surat kabar juga akan meningkatkan pengetahuan guru mengenai pengembangan mutakhir dari proses pendidikan. Berbagai bentuk media tersebut seringkali memuat artikel-artikel maupun program-program yang berkaitan dengan berbagai isu maupun penemuan terkini mengenai pendidikan yang disampaikan dan dibahas secara mendalam oleh para ahli pendidikan. Yang ke-13, berpartisipasi dan aktif dalam organisasi profesi. Ikut serta menjadi anggota organisasi maupun komunitas profesional juga akan meningkatkan profesionalisme seorang guru. Organisasi ataupun komunitas profesional biasanya akan melayani anggotanya untuk selalu mengembangkan dan memelihara profesionalismenya dengan membangun hubungan yang erat dengan masyarakat, seperti swasta,
industri, dan lain sebagainya. Yang ke-14, menggalang kerjasama dengan teman sejawat. Kerjasama dengan teman seprofesi akan sangat menguntungkan bagi pengembangan profesionalisme guru. Dalam kerjasama ini banyak hal yang dapat dipecahkan dan dilakukan berkat kerjasama. Contohnya seperti penelitian tindakan kelas, berpartisipasi dalam kegiatan ilmiah, dan kegiatan-kegiatan profesional lainnya. Baiklah teman-teman, hanya ini video yang dapat saya sampaikan. Jikalau ada salah dalam perkataan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Amin.